Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menceritakan perihal penanganan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Rupanya surat penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo mandek di meja Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi saat itu, Firly Bahuri, selama lebih kurang 3 bulan. Dalam podcast Terus Terang Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK ini mengatakan bahwa surat penetapan tersangka Syahrul Yassin Limpo sudah ada di meja Firly Bahuri sejak bulan Juni 2023. Namun, Mahfud mengatakan Firly tidak juga menandatangani surat penetapan tersangka tersebut. Hal itu berdasarkan pernyataan yang diterimanya dari salah seorang komisioner KPK. Ini sudah ditetapkan tersangka sejak bulan Juni. Tapi selalu ada di meja Pak Firly, tidak pernah mau tanda tangan, katanya. Nah, mumpung Pak Firly di luar, kami yang tanda tangan yang tinggal ini, lalu kami tetapkan tersangka. Ini suratnya. Mahfud mengungkapkan dia awalnya berbicara dengan komisioner KPK tersebut untuk menanyakan perihal informasi bahwa seorang calon wakil presiden akan ditersangkakan, tetapi malah mendapat informasi bahwa SYL tersangka. Mengetahui kabar tersebut, Mahfud yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, Presiden Jokowi ketika itu meminta agar proses hukum terus berjalan sesuai dengan koridornya. Oleh karena itu, Mahfud mengaku berani memberitahu kepada media mengenai status hukum Syahrul Yassin Limpo. Sekaligus menegaskan bahwa politikus Partai Nasdem itu harus kembali ke tanah air. Sebab sempat dikabarkan menghilang usai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sebagaimana diketahui, SYL sudah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta pada 11 Juli 2024. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidi 4 bulan kurungan. Dia juga dibebankan membayar uang pengganti 14.144.786 dan $30.000 AS. Hakim menyatakan SYL terbukti melakukan tindak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan ex-sekretaris jenderal atau sekjen Kementerian Pertanian atau Kementan Kasdi Subakyono dan ex-direktur alat dan mesin pertanian Al-Sintan Kementan Muhammad Hatta. Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan. Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20% dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementerian Republik Indonesia. Hakim mengatakan uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020 hingga 2023 dengan cara secara melawan hukum, menggunakan paksaan atau menyalahgunakan kekuasaan adalah sebesar total Rp49.269.770.204 dan $30.000 AS. Namun hanya Rp14.147.144.786 dan $30.000 AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya. Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar pasal 12 huruf Ejo, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Sementara itu, Polda Metro Jaya juga telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan pada kurun 2020 hingga 2023. Namun, perkara tersebut belum juga sampai di meja persidangan. Firly Bahuri juga belum ditahan, sementara kabar mengenai penersangkaan seorang calon wakil presiden dinyatakan tidak benar oleh KPK. Agar suaranya yang terdengar. Udah bang. Udah jangan ngomong lagi. Silakan ya, kurang lebih 5 menit. Lebih dari 5 menit, tolong pengamatan biar mengenai langsung. Pakai mic tolong. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, teman-teman pers, boleh semua diam. Ya, saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim di peradilan ini, saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada aturan dan hukum. Saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari Majelis Hakim dari proses persidangan yang cukup panjang ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya
ini bagian dari konsekuensi jabatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID. Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership. Ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers. Saya akan pertanggungjawabkan ini dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Jokowi Widodo sebagai presiden yang menunjuk saya sebagai menteri mengambil kebijakan-kebijakan dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai menteri. Apapun akibat dari sebuah kebijakan, ini resiko jabatan bagi saya. Saya mendapatkan hukuman 10 tahun, ditambah dengan 2 tahun. Bukan persoalan yang sedikit. Tetapi saya merasa bangga pada saat saya menjadi menteri, 71 penghargaan nasional diantaranya diterima oleh Presiden, penghargaan PBB melalui International Rice Research Institute, IRI, dan 71 lainnya. Yang kedua ingin saya sampaikan, selama ini saya tidak terlalu asik di lapangan, saya tidak mengontrol hal-hal yang kecil. Mungkin itu bagian dari kesalahan saya. Tapi Apip, menurut undang-undang yang selama menjadi payung bagi pejabat untuk melindungi pejabat, itu belum dilakukan Undang-Undang Nomor 30 2014. Aku tidak pernah mendapat temuan Apip. Tapi udahlah, seperti itu saya akan pertimbangkan dalam proses-proses hukum yang lain. Yang kedua, saya tidak pernah menerima atau megang uang yang dituduhkan untuk saya bayar-bayar sendiri. Uang ini orang lain yang bayar dan berproses sesuai SOP yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa di masa COVID, ketersediaan pangan dengan harga pangan yang terkendali sekarang ini, termasuk ekspor saya naik 3 kali dari 200 menjadi 600 triliun. Kontribusi pertanian di atas 2.400 triliun. Dan saya bersoal dengan 44 miliar dan saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Kementan penyumbang terbesar. Terakhir anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Kali ini kutip dengan baik apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru. Tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa. Kalau saya harus terpenjara atas nama itu semua, saya minta maaf pada seluruh jajaran dan juga maaf saya kepada keluarga saya. Maaf saya kepada semua orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja yang selama ini banyak memberikan support sama saya. Saya ingatkan, ini bukan proyek, ini bukan rekomendasi dan izin-izin impor yang ratusan triliun. Kalau saya mau korupsi, ini bukan. Yang ditarik adalah skincare, yang ditarik adalah pembelian parfum dan lain-lain. Maafkan saya adikku, mohon tertib karena kita berproses hukum. Saya minta maaf kalau tadi ada seperti itu, tidak ada niat seperti itu. Saya lah yang tempatmu sebagai bapak, sebagai kakak. Saya minta maaf pada teman-teman pers dan mudah-mudahan tidak ada pejabat yang takut mengambil kebijakan untuk kepentingan rakyat dan bangsa hanya karena persoalan saya. Mungkin saya salah, tapi semua demi bangsa, demi negara, demi kepentingan rakyat. Kamu adili saya di saat Indonesia normal. Kau tidak melihat bagaimana Indonesia pada saat kondisi kerawanan pangan yang ada. Terima kasih anakku semua. Doakan saya tetap kuat dan tabah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.